Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar jemaat Tuhan semua? Harapan dan doa kami, saudara semua berada dalam keadaan sehat, selamat, aman, dan berbahagia. Senang sekali saudara mau bergabung di channel YouTube Shekinah Go. Ini adalah saluran ibadah online Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik Shekinah Batam. Melalui ibadah online pagi ini, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana gereja Tuhan harus terus bergerak maju, keep moving forward. Dan untuk itu, saya mengundang, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah, dan masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas apa yang kami boleh lakukan untuk melayani-Mu. Kami berdoa, biarlah akan terus naik penyembahan kami kepadamu. Di hadirat-Mu Tuhan, ada ucapan syukur, ada nyanyian, ada puji-pujian yang termanis yang akan terus kami naikkan buat Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, situasi apapun, kami mau terus Tuhan memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan saja. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada keletihan, tidak ada kegentaran apapun. Dan kami rindu Tuhan, ibadah dengan luar biasa, ibadah dengan bebas, ibadah dengan sungguh-sungguh Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu setia dalam hidup kami. Dalam segala musim, dalam segala keadaan kami, Engkau selalu ada buat kami. Janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami selalu. Dan pagi ini Tuhan, kami berdoa, kami mau menangkap isi hati-Mu Tuhan. Bicaralah pada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus, kami persembahkan semua ini yang terbaik, yang termanis, yang terindah bagi Engkau Tuhan. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya
bagi kita. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Kami percaya Tuhan kami yang luar biasa adalah Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau menghargai semua, setiap apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami, melalui sembah dan pujian kami ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setia-Mu bagi kami, Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kami mau terus nyanyikan kebaikan Tuhan, karena hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Tuhan, kami mengasihi firman-Mu, kami menghormati firman-Mu, bicaralah bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus, firman itu sendiri, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sekali lagi shalom. Hari ini saya mau bicara soal bergerak maju. Dalam hidup ini semua terus berubah. Dan ini sebuah kebenaran yang rasanya mudah sekali untuk kita mengerti. Tetapi bukan berarti kita selalu siap terhadap apa yang kita sebut sebagai perubahan. Karena perubahan seringkali terjadi begitu tiba-tiba. Perubahan terjadi begitu mendadak. Ada satu peristiwa dalam kehidupan para murid ketika mereka harus kehilangan Yesus. Yesus yang tadinya sandaran hidup mereka, yang tadinya menjadi pusat hidup mereka. Tiap hari mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan dalam satu hari mereka harus kehilangan Yesus. Yesus disalib. Dan ini perubahan yang begitu sulit di hati, di pikiran, dan di perasaan para murid. Karena memang perubahan terjadi mendadak. Perubahan tidak meminta persetujuan kita. Siap atau tidak siap, perubahan akan tetap datang juga. Perubahan akan tetap terjadi juga dalam hidup kita. Tahun 2020 rasanya kita mengawali dengan banyak optimisme. Kita rasanya merayakan tahun baru 2020, tahun yang sangat enak dilihat secara angka. Kita menyusun daftar, target, tujuan. Rasanya dipenuhi semangat dan optimisme. Tapi mendadak saja. Gak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 melanda dunia. Dan semua agenda kita untuk tahun ini dipaksa berubah. Dipaksa harus diatur ulang. Sekali lagi, perubahan memang terjadi tiba-tiba. Mendadak. Siap atau tidak siap, dia tetap akan datang. Mari kita belajar dari peristiwa murid-murid ketika mereka kehilangan Yesus. Yohanes pasal 21, ayat pertama sampai ke-6. Saya akan baca ayat pertama sampai ke-3. Nanti di bagian kedua, saya akan baca ayat 4 sampai 6. Ini satu peristiwa di mana baru saja Yesus disalib dan para murid mengalami kebingungan, mengalami ketidaksiapan tentang apa yang sedang mereka hadapi. Ayat pertama Yohanes pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jadi setelah mati di atas kayu salib, Yesus menampakkan dirinya. Ayat pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Cukup lengkap. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Seperti yang sudah kita ketahui, Petrus, salah satu murid terpenting dari 12 murid, sebelum mengikut Yesus, dia adalah seorang nelayan. Ketika Yesus mati, dia pikir mungkin baik kalau dia kembali menjadi nelayan lagi. Nelayan, murid Yesus, kembali menjadi nelayan lagi. Ini sifat alamiah kita. Kita suka memegang sesuatu yang aman buat kita. Ini sifat alamiah kita. Kita suka bersandar kepada sesuatu yang sudah kita pahami. Petrus sangat memahami bagaimana harus menjadi seorang nelayan. Ketika Yesus mati, rasanya semua panggilan dalam hidupnya ikut mati. Dan dia memilih kembali kepada yang membuat dia nyaman dan aman dan dia kuasai. Saudara pernah perhatikan kura-kura?
Ya, kalau kura-kura harus berhadapan dengan sesuatu yang asing, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang dia tidak kenali, sesuatu yang harus dia takut dan waspada, apa yang dilakukan kura-kura? Dia akan masukkan kepalanya lagi di dalam cangkang, mengamankan dirinya. Seringkali ketika perubahan terjadi, ini yang kita ambil, kita mengamankan diri kita. Kita mengamankan diri kita. Petrus mengamankan dirinya. Kembali saja menjadi nelayan. Kembali saja menjadi sesuatu yang sudah dia kuasai dalam hidupnya. Ketika perubahan terjadi, ada banyak pintu-pintu yang terbuka yang rasanya asing. Ada banyak pintu-pintu asing yang rasanya terbuka. Dan itu membuat kita menjadi bingung, ketakutan, dan langkah yang sering kita ambil seringkali seperti Petrus, mundur lagi. Tapi firman Tuhan, izinkan saya membagikan hari ini, ayo bergerak maju. Mungkin itu pintu-pintu yang asing bagi kita. Mungkin itu pintu-pintu yang tidak dikenal, yang dibawa oleh perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya, berkat dan panggilan kita juga menanti di sana. Berkat dan perkara-perkara yang lebih besar. Ini kabar baik. Petrus sepertinya mundur. Tapi ketika Petrus mundur, rupanya Yesus sudah bersiap-siap di situ untuk menahan langkah mundur Petrus. Saya baca bagian kedua, ayat 3 sampai 6. Yohanes pasal 21. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Langkah mundur diambil oleh Petrus. Tapi Yesus sudah menunggu di belakang. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus, ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, peristiwa ini peristiwa yang berbeda tetapi pengulangan. Waktu di awal Petrus mengikuti Yesus, Petrus juga sedang menjala ikan. Dan peristiwa setelah Yesus mati, Yesus kembali menampakkan diri kepada Petrus kepada peristiwa yang mirip dan tipikal. Petrus kembali mengalami mujizat. Ikan yang di jalannya begitu banyak. Apa yang Yesus mau sampaikan? Yesus sedang mau menyampaikan, aku boleh saja mati di atas kayu salib. Aku boleh saja tidak lagi bersama-sama dengan engkau. Tetapi panggilanmu sama sekali tidak mati. Panggilan dalam hidup Petrus nggak boleh ikut mati. Yesus sedang mau mengingatkan Petrus, kamu harus ingat kembali bahwa panggilanmu bukanlah menjala ikan, tetapi menjala manusia. Ketika langkah yang diambil oleh Petrus adalah langkah mundur. Yesus menunggu di belakang dan bilang, Petrus stop. Aku masih bisa melakukan mujizat yang sama. Membuatmu menjadi nelayan yang diberkati. Tapi bukan itu panggilanmu. Yesus sedang mau coba ingatkan, panggilanmu adalah menjala manusia. Aku boleh disalib, aku boleh mati di atas kayu salib, tapi panggilanmu tidak akan berubah. Panggilanmu dalam hidupmu akan tetap digenapi. Tidak ada yang bisa menghentikan panggilan Petrus untuk menjadi penjala manusia. Itu yang sedang Yesus coba katakan. Saudara, ini berita baik buat kita semua. Kadang-kadang langkah yang kita ambil ketika perubahan terjadi, ketika kenyamanan kita rasanya dicabut dan diangkat, keamanan kita rasanya tergeser di hidup kita. Langkah yang sering kali kita ambil adalah langkah mundur. Petrus juga mengambil langkah mundur. Tapi kabar baik. Yesus bersedia menunggu di belakang dan menyatakan, aku masih Yesus yang sama. Yesus yang sama yang mengutus Petrus untuk menjadi penjala manusia. Dan panggilan itu tidak boleh mati dalam kehidupan Petrus. Dalam hidup kita. Masing-masing kita punya panggilan. Harus kita kerjakan. Masing-masing kita punya pelayanan yang menjadi bagian kita. Yang harus tidak boleh ditinggalkan. Tetap harus dikerjakan. Apapun perubahan yang terjadi.
Mari terus kerjakan panggilan kita. Mari terus kerjakan pelayanan kita. Mari terus kerjakan bagian-bagian yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau ada perubahan terjadi, pilihan kita bukanlah bergerak mundur, tapi bergerak maju. Ketika Petrus mundur, Yesus ada di situ untuk mengingatkan. Ketika perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kita dan kita berpikir waktunya untuk mundur, untuk berhenti, Yesus mau bilang dia masih Yesus yang sama. Masih mengerjakan mujizat yang sama. Tapi Yesus juga mau bilang, kenapa mundur? Yesus nggak berubah. Dia masih bikin mujizat bahwa jala yang ditebar Paulus itu menangkap ikan dan rasanya nggak bisa lagi diangkat. Itu mujizat yang sudah pernah dikerjakan Yesus. Tapi Yesus sedang mau bilang, apakah kita mau mengulang lagi? Padahal di depan sana ada kesempatan untuk pintu berkat yang baru. Di depan sana ada kesempatan untuk mujizat-mujizat yang baru. Jangan berhenti di sini. Ketika perubahan terjadi, seringkali doa kita, Tuhan, pulihkan saya mau kembali seperti dulu. Enggak. Tuhan enggak pernah minta kita untuk kembali menjadi seperti yang dulu. Ketika 2020 kita disibukkan dengan COVID-19, ditakuti oleh COVID-19. Jangan pernah berdoa, Tuhan saya mau seperti 2019. Tuhan saya mau seperti 2018. Seperti 2010, nggak tahu tahun terbaik dalam hidup saudara tahun berapa. Tapi jangan pernah mau mengulangi. Yesus sedang bilang sama Petrus, jangan pernah mau mengulangi. Karena di depan sana ada mujizat yang baru, ada mujizat yang lebih besar. Aku masih bisa mengerjakan mujizat-mujizat bagimu. Tapi nggak harus mujizat-mujizat yang sama. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, mungkin ada di hati dan kerinduan para murid untuk mengulang. Hidup bersama waktu Yesus seolah-olah masih bersama dengan mereka. Mereka melihat mujizat, orang mati dibangkitkan. Mereka melihat mujizat, orang lumpuh dibangkitkan. Mereka melihat mujizat 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Itu tentu pengalaman-pengalaman, kenangan-kenangan yang indah. Tapi Yesus mau bilang itu bukan untuk diulang. Ketika perubahan terjadi, kita shock, kita kaget. Kadang-kadang kecenderungan kita, Tuhan kami mau kembali seperti dulu. Saudara saya mau bilang, ketika ada kata pemulihan dalam iman Kristen kita, itu nggak bicara kita dikembalikan seperti sebelumnya. Tapi selalu menjadi dalam keadaan yang lebih baik. Pemulihan selalu bicara sesuatu yang lebih baik, bukan mengulang. Benar waktu mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka melakukan banyak perkara dan mujizat. Tapi ketika Yesus tidak ada pun, akhirnya kita tahu. Para murid melakukan mujizat yang lebih besar. Kesempatan-kesempatan lebih besar bagi pemberitaan Injil. Kabar Yesus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu terjadi justru setelah perubahan besar terjadi. Yaitu Yesus mati. Jangan musuhi perubahan yang mendadak dalam hidup kita. Jangan musuhi perubahan yang terjadi tiba-tiba dalam kehidupan kita. Mungkin itu sebuah pintu baru untuk kita diberkati. Itu mungkin untuk kesempatan baru untuk dampak hidup kita. Pelayanan kita jauh lebih besar, jauh lebih luas. Mari sikapi perubahan. Hari-hari ini yang harus kita hadapi dengan hati yang percaya. Bahwa kita nggak harus bergerak mundur. Seperti kura-kura yang mengamankan dirinya di dalam cangkangnya. Enggak, kita anak-anak Tuhan harus terus bergerak maju. Amin. Kalau saudara baca peristiwa tadi, Yohanes pasal 21, saudara akan tahu bahwa bagaimana akhirnya ya Petrus berdialog dengan Yesus. Yesus memberikan kepercayaan bahwa Petrus akan menjadi kepala gereja, menjadi orang yang dipercaya Tuhan untuk menjadi dasar dari gerejanya. Bahkan kemudian kita tahu peristiwanya di mana mereka para murid harus kembali ke Yerusalem. Dan mereka berdoa untuk diperlengkapi oleh Roh Kudus. Saudara, perubahan apapun yang terjadi jangan pernah takut. Tuhan memberi perlengkapan bagi kita untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Bahkan Tuhan memberikan janji penyertaan. Ada janji Tuhan untuk memperlengkapi kita sehingga kita mampu menghadapi semua situasi, semua perubahan dalam hidup kita. Ada janji penyertaan Tuhan untuk situasi apapun yang berubah.
dalam hidup kita. Izinkan sekali lagi saya mengatakan, ayo bergerak maju. Saya terus mengambil pilihan mundur. Tapi Yesus nggak setuju dengan itu. Yesus tunggu di belakang dan bilang, stop mundurnya sampai di sini, kamu harus maju. Aku sudah mati, tapi panggilan dalam hidupmu tidak mati. Aku sudah tidak bersama-sama dengan kamu. Tapi rencanaku atasmu akan tetap terjadi. Saudara, saya mau bilang, semua perubahan yang terjadi dalam hidup ini tidak membatalkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Tidak membatalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Kalau segala sesuatu terlihat seperti lebih lambat, seperti tidak jelas, kita seperti mengarah ke tempat-tempat yang asing. Jangan takut, bergerak maju. Ada janji perlengkapan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita punya semua yang kita butuhkan untuk menghadapi perubahan tersebut. Ada janji penyertaan Tuhan, sehingga perubahan-perubahan yang harus terjadi dalam hidup kita tidak kita alami sendirian. Ada penyertaan Tuhan. Itu lebih dari cukup. Berhenti berpikir untuk mengulang masa lalu. Izinkan saya mengulanginya lagi. Berhenti berpikir untuk mengulangi masa lalu. Tuhan, saya mau seperti tahun 2018. Bisnis saya berhasil, pelayanan saya luar biasa, pendidikan saya berprestasi. Saya nggak mau 2020, semua serba membingungkan, semua serba menekan, semua begitu menakutkan. Berhenti berpikir untuk mengulang masa lalu. Tuhan tidak berpikir untuk mengulang berkat-berkatnya dalam hidup saudara. Kenapa? Dia punya berkat yang baru. Dia punya mujizat yang baru. Dia bilang sama para murid, dalam peristiwa yang tadi kita baca, aku bisa mengulang mujizat yang pernah aku lakukan. Tapi aku gak mau mengulang-ulang terus. Aku mau melakukan yang lebih besar dalam hidup kalian, hidup pelayanan kalian. Perubahan terjadi dalam hidup para murid. Tapi para murid diperlengkapi untuk melewati masa-masa perubahan itu. Bahkan Yesus memberikan janji penyertaannya. Hari ini ada yang sementara berubah. Banyak hal berubah gara-gara pandemi COVID-19. Ekonomi berubah, pendidikan kita berubah, cara kita berubah. Gereja-gereja harus berubah, pendeta-pendeta berubah. Semua hal dalam hidup kita jadi berubah. Jangan musuhi perubahan-perubahan yang harus terjadi dalam hidup kita. Pagi ini lewat firman Tuhan, terima berkat penyertaannya. Terima berkat kelengkapan yang daripadanya. Sehingga apapun yang harus kita hadapi, perubahan yang harus kita hadapi, kita mampu melewatinya. Mari bergerak maju, mari bergerak maju. Karena bergerak maju adalah pilihan paling baik yang bisa kita ambil dalam semua perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar, Tuhan, bahwa Engkau mau kami bergerak maju. Kami tidak hanya mengulang-ulang apa yang baik di masa lalu kami. Tapi kami tahu dalam semua perubahan dan masa depan kami, Tuhan punya yang lebih baik. Tuhan punya yang lebih besar untuk kami alami, untuk kami nikmati. Bahkan perubahan-perubahan yang harus terjadi dalam situasi hari-hari ini Tuhan, kami katakan dengan pertolongan-Mu, dengan penyertaan-Mu, dengan semua kelengkapan yang Tuhan berikan dalam hidup kami tidak akan bergerak mundur, kami tidak akan berhenti, kami akan bergerak maju sampai rencana Tuhan, sampai panggilan Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan kami. Amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mundur bukan pilihan kita. Terus bergerak maju, keep moving forward. Di atas apapun, situasi, dan keadaan kita hari ini, kami rindu mengajak seluruh jemaat agar kita terus meningkatkan doa pribadi dan juga doa bersama-sama keluarga kita lewat altar keluarga 30 menit. Dan saudaraku, kami juga rindu mengucapkan terima kasih untuk persembahan-persembahan saudara yang sudah masuk untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Shekinah Batam.
Terima kasih saudara yang sudah menyalurkan berkat Tuhan, sehingga beberapa kegiatan sosial sudah bisa kami adakan. Dan saudaraku, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk saudara yang sudah bergabung di ibadah online pagi hari ini. Kita percaya berkat Tuhan sama kita terima pagi hari ini. Saya rindu mengajak kita untuk menutup di dalam doa. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami rindu untuk mengucap syukur. Kami rindu untuk berkata, Tuhan baik, Tuhan selalu setia dalam hidup kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan, tidak ada apapun yang bisa Tuhan menggoncang kehidupan kami. Kami percaya jalan hidup orang benar akan terus rembang hingga tengah hari. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya ada berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, bahkan pengharapan dan kekuatan yang baru terus mengalir di dalam diri kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila mana saudara memiliki pokok-pokok doa, saudara bisa menyampaikan lewat pesan WhatsApp ke nomor di bawah ini. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa. Shalom untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.